Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Aidi Rahman dengan NIM C0504240003. Di sini saya akan menjelaskan terkait topik saya, yaitu klasifikasi risiko serangan jantung menggunakan algoritma Gaussian Naive Bayes. Nah, sebelum masuk ke hasilnya, di sini saya akan jelaskan sedikit terkait teori yang saya tulis di laporan. Pertama, yaitu apa itu Gaussian Naive Bayes. Nah, Gaussian Naive Bayes ini salah satu varian dari algoritma Naive Bayes yang memang khusus dirancang untuk menangani fitur-fitur berupa angka atau nilai-nilai kontinu. Nah, algoritma ini punya asumsi yang disebut naif, yaitu menganggap setiap ciri-ciri kesehatan misal pasien itu independen atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, selain itu juga berasumsi kalau angka-angka datanya mengikuti distribusi normal. Nah, lalu di sini saya menerapkan teknik yang namanya interquartile range atau EQR outlier removal. Nah, berdasarkan teori, ini adalah sebuah teknik statistik untuk mencari dan membuang angka-angka medis yang terlalu ekstrim. Nah, atau keluar dari batas rentang yang wajar. Tujuannya apa? Jadi tujuannya agar gangguan pada datanya itu berkurang dan kualitas pada data yang dipelajari oleh model kita itu jauh lebih baik. Dan yang terakhir, untuk menilai model ini saya menggunakan evaluasi yang didasarkan pada confusion matrix. Jadi ada beberapa nilai seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, di sini masuk ke alur proses data miningnya. Di sini kita siapkan dulu datasetnya. Lalu datanya tadi kita bersihkan dari baris yang kosong atau data yang duplikat. Setelah bersih, kita bagi jadi dua, 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Nah, di bagian data latih ini saya lakukan pemrosesannya, itu membuang angka-angka ekstrim atau outlier pakai metode EQR tadi. Nah, jadi di sini yang diterapkan pada EQR ini hanya di data latih saja. Nah, kenapa harus dibuang? Karena algoritma dari Gaussian Naive Bayes ini gampang bingung kalau melihat angka yang terlalu ekstrim. Kalau datanya nggak dirapikan, nanti hasilnya itu akurasinya itu nggak maksimal. Nah, jadi setelah modelnya ini selesai diajari dengan data yang rapi, barulah kita tes pakai data uji. Nah, kemudian data yang saya pakai ini itu data dari Kaggle, isi rekam medis sebanyak 1319 pasien dengan 8 ciri-ciri kesehatan atau 8 fitur dan satu kolom target yang ngasih tahu pasien itu sakit jantung atau tidak. Nah, di sini saya langsung saja ke VS Code. Dan di sini hasilnya setelah diuji, di sini mendapatkan akurasi yang lumayan bagus, yaitu 96,59%. Dan yang paling penting di sini yaitu adalah nilai recallnya yang tembus 96,30%. Nah, artinya apa? Jadi model ini hampir hampir tidak pernah kelewatan mendeteksi pasien yang beneran sakit. Nah, risiko model ini salah mendiagnosis pasien sakit itu menjadi sehat itu sangat kecil. Jadi apa namanya, salah prediksi itu kecil. Nah, di sini juga pasti akan muncul pertanyaan. Nah, ini di dunia medis itu kan misal angka misalkan gula darah atau tensi yang ekstrim itu kan justru tanda kalau pasiennya itu lagi kritis. Nah, kok datanya itu malah dibuang gitu. Nah, itu merupakan salah satu pertanyaan yang logis. Nah, untuk itu saya membuat eksperimen perbandingan
Itu saya coba untuk tidak membuang outlier. Di sini kodenya. Jadi tidak ada data satupun data pasien ekstrim yang dibuang, dan hasilnya di sini akurasinya anjlok ya. Cuma 69%, dan parahnya lagi di sini ada 79 pasien yang aslinya beresiko serangan jantung tapi malah ditebaknya sehat atau negatif. Nah, ini kan lumayan berbahaya. Jadi kembali ke teori. Jadi apa yang dikatakan oleh si siapa nih, Dash et al, bahwa penghapusan outlier menggunakan EQR secara signifikan meningkatkan performa model klasifikasi itu benar ya. Jadi kesimpulannya eh, memang ideal semua data pasien itu dipertahankan, tapi pada apa yang saya kerjakan ini membuktikan membuang data ekstrim saat prosesnya justru bikin tebakan dari model Gaussian naïve Bayes ini jadi lebih akurat. Nah, seperti itu. Jadi dapat akurasi 96,59%, lalu presisinya 98%, recallnya 96%, dan juga equal score-nya sebanyak 97%. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.